Halo teman-teman semua, semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu. Nah, melalui video ini saya akan mereview ya materi perkuliahan pengantar ilmu komunikasi ya. Jadi apa saja yang sudah kita pelajari, baik itu dari sebelum UTS sampai setelah UTS. Setelah UTS memang lebih banyak teman-teman yang presentasi ya gitu, supaya teman-teman bisa mencoba belajar sendiri gitu. Kemudian nanti akan saya tambahkan penjelasannya. Nah, di sini saya akan review lagi kembali ya untuk mata kuliah ini gitu, karena sebentar lagi teman-teman akan mengikuti ujian akhir semester UAS ya. Tapi materi UAS nanti hanya dari setelah UTS saja ya, gitu. Nah, untuk itu silakan teman-teman nanti mempelajari materi-materi yang sudah dipelajari setelah UTS, khususnya materi pada waktu presentasi kelompok. Misalnya teman-teman ingin bertukar PowerPoint antar kelompok juga bisa untuk saling belajar seperti itu. Nah, saya mulai dulu tapi dari awal ya, ketika kita mulai kuliah pengantar ilmu komunikasi. Jadi sesuai dengan namanya pengantar ya. Mata kuliah ini tujuannya ya mengantarkan teman-teman untuk memiliki paling tidak dasar-dasar pengetahuan terkait dengan ilmu komunikasi. Kedepannya setelah ini di semester-semester berikutnya teman-teman akan lebih nanti belajar secara spesifik ya, baik itu level konteks komunikasi kayak komunikasi organisasi, kemudian komunikasi massa dan lainnya gitu. Nah, di mata kuliah ini hanya mengantarkan aja sedikit-sedikit ya. Itu nanti juga teman-teman akan belajar tentang teori komunikasi ya di mata kuliah khusus. Nah, kita flashback di awal itu yang kita pelajari pertama adalah tentang sejarah ya, sejarah komunikasi sehingga menjadi sebuah ilmu, ilmu yang dipelajari di kampus-kampus gitu. Kita belajar dari awal komunikasi seperti apa yang dipahami, waktu itu hanya jurnalistik aja, terus ada perkembangan media-media massa ya, ada koran, ada radio, televisi, kemudian terjadi Perang Dunia Kedua, dan orang mulai menyadari ternyata komunikasi itu penting ya. Jadi memang awalnya eh, para pakar-pakar ini yang pertama kali mendefinisikan komunikasi justru bukan dari bidang komunikasi ya. Ada yang dari politik ya, Harold Laswell itu sebenarnya awalnya orang politik. Kemudian nanti ada nama-nama seperti Wilbur Schramm ya, Shannon Weaver yang memadukan matematika dan ilmu komunikasi ya, gitu yang kemudian sekarang menjadi dasar ya bagi algoritma ya. Seperti itu. Jadi kemudian nanti komunikasi semakin berkembang dan menjadi sebuah ilmu yang dimulai di negara-negara barat ya, khususnya Amerika dulu memang sekitar tahun 50-an dan 60-an setelah Perang Dunia Kedua. Kemudian ya sampai sekarang terus berkembang dan menjadi sebuah ilmu yang kita pelajari di kampus-kampus. Dan makin ke sini peminatnya juga semakin banyak ya, peminat ilmu komunikasi. Nah, itu yang dipelajari di awal, kemudian kita juga mempelajari pemikiran-pemikiran para pakar itu ya dalam bentuk bagan atau model-model komunikasi. Teman-teman udah belajar modelnya Harold Laswell, modelnya Wilbur Schramm, modelnya Shannon Weaver, Katz Lazarsfeld, De Vito, dan sebagainya. Nah, itu semua intinya sih sebetulnya nanti melihat komunikasi satu arah atau dua arah gitu ya. Dan teman-teman bisa memahami secara proses komunikasi itu apa sih? Ya, proses penyampaian pesan dari komunikator, jadi ada sendernya kepada komunikan atau penerimanya. Sederhananya gitu. Nah, di dalam proses itu ada pesannya, ada salurannya atau channelnya ya seperti itu. Nanti ada feedback, ada noise dan macam-macam. Nah, itu dijelaskan di dalam model-model. Intinya nanti ada yang melihat komunikasi secara satu arah, ada yang dua arah gitu. Kalau dua arah berarti ada timbal balik, ada interaktivitas, ya, ada feedback gitu. Nah, yang satu arah juga apakah satu arah juga komunikasi? Juga komunikasi. Nanti di beberapa konteks komunikasi juga terjadi satu arah seperti di komunikasi massa ya. Nah, itu tentang model-model. Kemudian kita juga belajar tentang aspek-aspek yang terlihat dan tidak terlihat di dalam komunikasi ya, fenomena gunung es atau communication iceberg. Situ juga teman-teman udah belajar ya, bahwa di dalam kita berkomunikasi ada yang terlihat, ada yang tidak terlihat ya. Intinya sih yang ada di kepala, pikiran orang kita tidak bisa melihat ya. Yang kelihatan cuma orangnya, kemudian simbol atau media yang digunakan ya, seperti itu. Nah, kemudian kita juga belajar tentang pesan verbal dan nonverbal. Teman-teman bisa tahu kalau pesan verbal itu adalah pesan yang menggunakan bahasa. Kalau nonverbal pesan yang disampaikan yang tidak menggunakan bahasa. Kurang lebih sederhananya gitu.
Nah, nanti kita akan bukan akan ya, kemarin kita juga udah mempelajari juga ya lebih jauh pesan verbal itu seperti apa, bahasa nanti persoalan-persoalan di dalam bahasa, kebahasaan itu seperti apa. Dan kenapa komunikasi juga penting memahami itu ya, karena kalau kita sering melakukan pesan verbal, tapi kita tidak memahami bahasa itu dengan baik, ya pesannya tidak sampai ya. Misalnya kita kesulitan, kita punya minim kosakata, kita ingin menyampaikan sesuatu, tapi gimana ya cara menyampaikannya supaya mudah diterima, misalnya itu kan juga punya skill atau kemampuan memahami bahasa dengan baik, seperti itu. Kalau kita menggunakan pesan verbal. Nah, kalau non verbal ya teman-teman juga udah tahu ya, pesan-pesan non verbal itu bisa macam-macam juga ya, gerak tubuh, isyarat segala macam, seperti itu. Nah, setelah UTS kita juga belajar tentang penerimaan informasi, gimana individu itu menerima informasi. Nah, ini yang sering luput ya. Kita seringkali melihat komunikasi hanya berbicara, menyampaikan pesan. Nah, yang luput adalah menerima pesan itu sebenarnya juga komunikasi ya. Makanya sering terjadi persoalan orang mau ngomong aja tapi nggak mau dengar, seperti itu. Padahal mendengarkan, menerima pesan dengan baik itu juga penting di dalam komunikasi. Nah, itu kita juga udah belajar. Nah, itu nanti terkait juga dengan psikologi komunikasi ya. Apa sih yang terjadi di dalam diri seseorang ketika menerima informasi? Sudah kita pelajari juga. Kemudian kita mulai masuk ke dalam level-level atau konteks komunikasi. Teman-teman ingat ya, level atau konteks komunikasi itu nanti ada beberapa ya. Dimulai dari komunikasi intrapersonal, yaitu komunikasi dengan diri sendiri. Untuk ya biasanya orang berkomunikasi dengan diri sendiri, melakukan kontemplasi, refleksi diri, ya, introspeksi diri. Itu dia melakukan komunikasi intrapersonal dengan diri sendiri. Kemudian ada juga komunikasi interpersonal atau antar pribadi. Nah, ini udah kita bahas di bagian yang relationship, hubungan. Karena komunikasi antar pribadi ini menjadi dasar bagi pengembangan sebuah hubungan. Komunikasi ini terjadi antara satu dua orang atau maksimal 3 orang ya. Hubungan itu antar manusia terjalin sebenarnya di dalam konteks komunikasi ini, komunikasi antar pribadi atau interpersonal. Kemudian ada komunikasi kelompok ya, teman-teman udah presentasi kemarin komunikasi kelompok apa. Komunikasi organisasi juga ya udah presentasi. Terus komunikasi massa, komunikasi publik dan juga ada tentang budaya dan masyarakat. Kenapa komunikasi juga penting di dalam budaya dan masyarakat? Itu udah kita bahas kan kemarin ketika teman-teman presentasi. Bahwa ya di dalam kita berbudaya dan bersosialisasi di masyarakat, senjata utamanya atau alat utamanya ya komunikasi ya. Kayak gitu. Jadi ini menjadi dasar-dasar bagi teman-teman untuk mengetahui itu gitu. Oh ya, sorry, kita juga belajar tentang media ya. Media ini penting juga gitu. Jadi kalau teman-teman nanti belajar perkembangan teknologi itu biasanya berkaitan dengan medianya. Dan itu bisa mempengaruhi cara orang berkomunikasi. Orang berubah. Ya, teman-teman perhatiin aja ya dari dulu misalnya media belum ada media sosial nih. Orang hanya mengandalkan handphone, ya orang tidak sangat tergantung dengan handphone dulu. Tapi semakin berkembang teknologi, muncul jenis-jenis media baru yang memungkinkan orang berkomunikasi dengan cara-cara baru, sehingga ya kita juga jadi berubah masyarakatnya. Gitu. Seperti sekarang ya terjadi pandemi, ya kita memanfaatkan teknologi media, gitu, teknologi media baru ya. Kita bisa belajar dari manapun ya, seperti ini melalui video atau kita secara langsung melalui Zoom atau Google Meet ya. Jadi ketika kita bicara media itu nanti sangat erat kaitannya dengan teknologi. Dan teman-teman juga nanti akan belajar sih perkembangan teknologi dan informasi komunikasi. Itu nanti penekanannya ada lebih banyak di media. Nah, itu seperti itu. Mungkin nanti akan sebentar, saya akan ini juga ya, mereview beberapa lagi yang sudah teman-teman presentasiin. Ini ada tentang komunikasi kelompok. Ini khususnya yang setelah UTS ya. Setelah UTS kita kan banyakkan presentasi ya, walaupun saya sempat di awal juga memberikan materi ya terkait dengan relationship. Nah, ini beberapa hal yang mungkin perlu teman-teman ketahui juga ya dalam relationship. Terus relationship ini berdasarkannya macam-macam ya, ada yang hubungan kerja, hubungan sosial, terus berdasarkan jumlah orang, terus berdasarkan durasi ya, ada hubungan jangka pendek, jangka panjang, terus ada berdasarkan tingkat keintiman. Nah, ini semua dibangun dari komunikasi ya. Ada hubungan keluarga, ada hubungan percintaan kencan, hubungan casual ya, hubungan pertemanan. Nah, itu semua kan bisa dibangun, bisa menjadi lebih intim dan tidak lebih intim karena komunikasi gitu.
Nah, ini ada tahapan perkembangan hubungan ya. Kita pernah bahas juga ada inisiasi, eksplorasi, intensifikasi, formalisasi sampai deteriorisasi. Hubungan itu sudah tidak terjadi lagi gitu ya, gitu. Biasanya orang akan mengalami fase ini. Apakah benar-benar sampai mengakhiri hubungan atau sebenarnya enggak gitu. Seperti itu. Nah, ada pola hubungan ya, progresif, regresif, suportif, defensif. Ini juga udah pernah kita bahas. Nah, ini yang terkait komunikasi kelompok kurang lebih kayak gini ya. Kita belajar jenis-jenis kelompok. Komunikasi kelompok ini juga penting ya, karena dalam kehidupan kita juga seringkali dihadapkan pada situasi harus berkelompok ya. Entah itu pertemanan, entah itu teman-teman ngerjain tugas kelompok ya, entah teman-teman punya kesukaan tertentu terus harus kenalan dengan orang lain yang juga punya kesukaan tertentu yang sama ya. Kalau sama-sama hobi motor, ikut kelompok komunitas motor tertentu kayak gitu-gitu. Nah, ketika kita udah mengetahui apa-apa aja yang penting di dalam komunikasi kelompok, paling tidak kita bisa di dalam kehidupan kita berkelompok ya bisa memahami lah ya, kurang lebih seperti itu. Ada tahapan perkembangan kelompok, ada budaya kelompok ya, tiap kelompok punya simbol, aturan, kode. Jadi budaya di sini misalnya teman-teman belajar budaya kelompok atau organisasi bukan budaya yang luas di masyarakat seperti itu ya, tapi budaya di sini adalah kebiasaan-kebiasaan, aturan-aturan yang mencirikan kelompok tertentu ya. Biasanya setiap kelompok punya kode ya. Kelompok apa misalnya dia punya logo, punya kode tertentu yang hanya dipahami oleh kelompok itu. Nah, itu bisa menjadi budaya kelompok. Terus ada beberapa cara pengambilan keputusan dalam kelompoknya, ada yang konsensus, kompromi, dan sebagainya. Sudah dibahas juga. Ada peran dan tanggung jawab, ya. Ada leadership juga penting di dalam kelompok ya. Gimana memimpin sebuah kelompok. Komunikasi juga penting di sini. Terus ada konflik kohesivitas juga ya. Kohesivitas tuh kekompakan ya, keterikatan ya, seperti itu. Nah, ini ada teori grouping, ini juga penting ya, bahwa ternyata kekompakan dan keterikatan juga tidak selalu berdampak positif ya teman-teman ya. Itu kadang dalam pengambilan keputusan karena kita demi supaya kompak, supaya apa, padahal misalnya keputusan itu tidak baik gitu, kita ikut aja, sering kan kayak gitu ya. Padahal mungkin kita di dalam diri kita punya pemikiran lain atau keputusan lain gitu, misalnya. Terus ada kelompok yang termediasi. Nah, ini sekarang komunikasi organisasi. Kemarin juga udah dibahas ya. Perbedaannya kalau organisasi biasanya punya tujuan yang jelas ya, punya aturan organisasi. Biasanya namanya ADART ya. Kalau di mahasiswa di Vkom khususnya Vkom UP ada aturan umum dan aturan khusus atau atum-atus. Nanti teman-teman bisa ikut berorganisasi ya. Ntar ada musyawarah mahasiswa, teman-teman ikut di sana ya biar paham gitu merumuskan sebuah organisasi seperti apa aturannya, kayak gitu. Untuk memilih sebuah pemimpin organisasi seperti apa. Nanti di organisasi akan dibahas peran dan tanggung jawab juga. Terus nanti ada teori-teori organisasi. Kalau teman-teman belajar di komunikasi organisasi, biasanya nanti studi-studi kasusnya, contoh-contohnya lebih banyak memang perusahaan, organisasi perusahaan. Ya, jadi paling tidak teman-teman nanti tahu nih, kalau misalnya teman-teman nanti kerja di sebuah perusahaan, itu adalah sebuah organisasi yang punya aturan main, ada ketuanya, ada kepala divisi, ada anggota, karyawan. Nah, itu semua biasanya menjadi contoh ketika kita belajar komunikasi organisasi, karena ada teori-teorinya nih. Itu jaringan organisasi juga penting ya, jaringan komunikasi di dalam organisasi. Budaya organisasi, iklim organisasi, nanti kita akan lebih jauh lagi nanti di mata kuliah komunikasi organisasi akan belajar juga ya. Iklim, suasana ya yang dibangun di dalam sebuah organisasi. Ini penting sih. Supaya nanti misalnya kinerja anggota organisasinya jadi bagus seperti itu. Nah, terus kita juga udah belajar budaya dan masyarakat ya. Budaya dan masyarakat ya. Kenapa perlu ada komunikasi di dalam budaya, di dalam masyarakat itu udah dijelaskan. Karena kita sehari-hari ya membangun itu semua berinteraksi dengan komunikasi ya. Sehingga kita bisa paham ini sebuah budaya tertentu ya, misalnya dari kebiasaannya, dari ritual yang apa namanya dilaksanakan, misalnya dari pakaian, bahasa dan sebagainya. Nah, budaya itu udah macam-macam juga karakteristiknya. Kemarin kita juga udah sempat bahas ya. Menurut Stuart Hall ada budaya konteks tinggi, konteks rendah, ada budaya kolektif, budaya individual, dan budaya berdasarkan waktu, monokronik dan polikronik.
Terus teman-teman juga udah bahas ada budaya itu tak kasat mata, budaya itu subjektif ya, budaya itu berubah seiring waktu. Ini juga ada di buku juga ya, kemarin juga di presentasi juga ada dibahas. Nah, ini peran media komunikasi dalam menciptakan budaya. Nanti teman-teman akan belajar komunikasi massa dan ada kaitannya dengan budaya. Bahkan ada kajian media dan budaya biasanya. Ya. Jadi gimana komunikasi massa yang dilakukan melalui media-media massa ini bisa mempengaruhi budaya tertentu. Ya. Sehingga nanti ada fenomena budaya populer. Ya. Seperti itu. Nah, ada adaptasi budaya ini juga penting ya dalam mempelajari budaya dan masyarakat. Karena setiap orang biasanya akan selalu melakukan adaptasi apabila mereka berada di sebuah budaya yang baru, yang sebelumnya belum pernah. Nah, ini ada fase-fasenya ya. Ada fase pertama ya perkenalan, terus ada namanya honeymoon ya, perkenalan lebih jauh. Terus nanti masuki fase frustrasi karena banyak hal baru yang dia harus lakukan gitu yang sebelumnya mungkin belum pernah dilakukan. Nah, yang terakhir dia mencoba menyesuaikan diri dan di fase terakhir apakah mau menerima atau enggak, seperti itu. Ya misalnya contoh kalau teman-teman biasa hidup di Jakarta, tiba-tiba harus hidup di Papua misalnya, atau di luar negeri gitu yang benar-benar beda, itu kan harus ada adaptasi. Di Jakarta orang nggak terbiasa milah sampah misalnya, wah sampah apa aja taruh aja gitu di tong sampah. Itu nanti akan jadi gegar budaya tuh ketika misalnya di negara Eropa yang orang udah milah sampah bahkan dari rumah gitu. Jadi kalau sampah botol plastik ya taruh sini, sampah kaca taruh sini, sampah organik taruh sini, bekas-bekas makanan gitu itu harus dipisahkan. Itu contoh, salah satu contoh kecil aja sih. Nanti banyak hal lagi ya adaptasi-adaptasi yang dilakukan ketika orang berada di sebuah budaya yang baru. Nanti juga ada biasanya ya mata kuliah komunikasi antar budaya juga ya, gimana ketika kita berkomunikasi dengan orang yang dengan latar belakang budaya yang berbeda dengan kita. Apa sih persoalan-persoalan yang ada gitu. Nanti ada istilah gegar budaya ya, atau shock culture bahasa Inggrisnya kayak gitu. Nah, ini lanjut aja, kurang lebih seperti itu. Nanti ada komunikasi internasional juga ya, ada istilah global village. Ya, sekarang kita udah tidak terbatas lagi oleh ruang dan waktu. Dengan adanya internet, kita bisa berkomunikasi dengan orang dari latar belakang budaya bangsa dari manapun. Sehingga ada istilah global village nanti. Walaupun si Marshall McLuhan ini yang mencetuskan istilah ini, dia mencetuskannya sebelum ada internet gitu ya. Itulah hebatnya McLuhan. Nah, terus kita juga udah belajar komunikasi publik dan komunikasi massa ya, teman-teman ya. Bedanya apa ya? Kalau komunikasi publik kan langsung ya, seperti orang pidato, ceramah, ya itu komunikasi publik, presentasi di depan banyak orang, gitu. Di dalam sebuah seminar gitu. Nah, kalau komunikasi massa, komunikasi yang melalui media massa. Media massa itu televisi, koran, radio, ya media online yang jangkauannya lebih luas gitu. Jadi audiensnya kita nggak tahu siapa yang nerima pesan kita kalau komunikasi massa gitu. Kalau komunikasi publik kita tahu nih, misalnya kita mau ngisi materi di ini, oh nanti pesertanya ini gitu. Nah persamaannya keduanya sebenarnya pesannya sama-sama direncanakan. Nggak bisa kita ngomong untuk banyak orang, itu nggak kita rencanakan kan gitu. Dan nanti ada macam-macam lagi indikatornya ya, silakan teman-teman nanti pelajari sendiri. Nih komunikasi publik ada speech ya, teman-teman dengar istilah public speaking ya, itu adalah ya komunikasi publik ya, dan itu bisa dipelajari. Terus ada presentasi juga. Sedangkan kalau komunikasi massa nanti berkaitan dengan 3 proses nih, produksi, distribusi, dan konsumsi. Nanti teman-teman akan belajar lagi satu mata kuliah sendiri ya, namanya komunikasi massa. Itu nanti paling tidak teman-teman bisa tahu apa sih kenapa dinamakan komunikasi massa, karena sifatnya penerimanya yang massal atau banyak, anonim, kita nggak tahu semuanya, ya, dan biasanya melalui media massa. Seperti itu. Nah, nanti ada perbedaan antara media massa dan media sosial ya. Ada berapa fungsi-fungsi komunikasi massa ya. Fungsi komersil juga ada, fungsi korelasi, fungsi hiburan, fungsi pengawasan ya, distribusi budaya. Kita banyak mempelajari hal-hal itu dari media massa kan. Dari televisi, dari film, ya film juga salah satu bentuk komunikasi massa. Medianya ya film. Itu. Kita jadi banyak tahu hal ya, dan bahkan kita terpengaruh.
Ya, ada fenomena, budaya populer, budaya K-pop itu kan kita tahu dari media massa. Kita nonton dramanya, kita dengerin lagu-lagunya, boyband-nya, kayak gitu. Sehingga kita jadi terpengaruh gitu dengan budaya itu gitu. Kita jadi tahu makanan-makanan Korea ya, pakaian-pakaian Korea, bahasa-bahasa Korea seperti itu. Itu semua kita tahu dari media massa, komunikasi massa, baik itu film, televisi dan sebagainya. Lagu ya gitu. Nah, itu nanti kenapa nanti komunikasi massa juga kaitannya dengan budaya. Efeknya juga macam-macam, nanti di teori komunikasi kita akan belajar juga beberapa efek dari komunikasi massa ya, gitu. Karena emang media massa yang melakukan komunikasi massa ya, melalui media massa itu sangat bisa mempengaruhi individu ya atau masyarakat. Jadi efek-efek, ada teori-teori yang berkaitan dengan efek. Ada yang melihat masyarakat itu pasif, dia ngikut aja apa yang disampaikan media, tapi ada juga yang melihatnya aktif, bahwa enggak kok masyarakat akan milih tayangan yang dia sukain atau tidak, kayak gitu. Kurang udah selesai kan ya? Iya, kurang lebih kayak gitu teman-teman reviewnya. Jadi apa yang sudah kita pelajari setelah UTS itu lebih banyak teman-teman presentasi dan itu materi-materinya tadi ya. Dari komunikasi antara pribadi ya atau interpersonal, kita bahas hubungan atau relationship, komunikasi kelompok, organisasi, publik, massa, dan juga kita belajar tentang budaya dan masyarakat. Teman-teman silakan nanti dipelajari lagi itu ya, untuk menghadapi atau persiapan menghadapi ujian akhir semester. Itu aja review materi dari saya. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi.